Masih bersama saya Budiman Tanrojo di satu meja The Forum. Saya ke Taufik Basari, Ketua DPP Partai Nasdem. Mas Tobas, ketika Presiden Jokowi mengatakan bahwa usulan menunda pemilu adalah bagian dari demokrasi, apakah ini indikasi Presiden sebetulnya merestui usulan-usulan wacana soal penundaan pemilu dan sebagainya? Ya, pertama saya ingin menyatakan bahwa Nasdem menolak penundaan pemilu karena kita sudah menyepakati bahwa pemilu akan kita selenggarakan pada tanggal 14 Februari 2022 dan kita ingin juga menjaga dan merawat konstitusi. Nah, kalau kita melihat pernyataan dari Presiden, kalau kita berpikir secara positif, kita harus melihat ini dalam satu rangkaian ya. Sejak awal Pak Presiden menyatakan penolakannya ya secara tegas ya, kemudian ditutup meskipun dengan kalimat yang terakhir soal bahwa ini adalah persoalan demokrasi, tapi kalau kita melihat secara utuh sebagai satu keseluruhan, maka ya itulah sikap Presiden bahwa ya silakan saja orang berpendapat, tapi yang jelas sikap saya, maksudnya sikap Presiden, ya Presiden tidak menyetujui adanya penundaan pemilu. Saya membacanya seperti itu saja kalau kita ingin melihat secara lebih positif. Jadi bukan ditafsirkan ini merestui usulan untuk bermanuver untuk menunda pemilu melalui amandemen konstitusi? Ya kalau kita melihatnya hanya di ujung pernyataannya saja, pernyataan di tahun ini, mungkin bisa saja kita punya penafsiran seperti itu. Tapi kalau kita rangkai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya, ya mudah-mudahan saya tetap ingin melihat ini secara positif. Kita memandang bahwa Pak Presiden pun juga tidak punya keinginan ya untuk memperpanjang masa jabatannya, ya baik itu melalui penundaan pemilu maupun juga dengan perpanjangan 3 periode misalnya. Nah, tapi yang pasti bahwa terkait dengan amandemen pun juga kita tidak mesti hati-hati ya, tidak boleh kita mendorong amandemen sesuka hati sesuai dengan keinginan elit politik semata karena ingin memperpanjang kekuasaan dan sebagainya. Tetap harus didasarkan pada satu alasan moralitas yang jelas apabila kita ingin melakukan amandemen terhadap konstitusi. Dan satu-satunya pintu untuk melakukan penundaan pemilu adalah amandemen. Nah, tapi dari Partai Nasdem sendiri pun kita juga sangat hati-hati kalau kita ingin mendorong amandemen, kita ingin jikapun ada amandemen itu harus ada satu kebutuhan konstitusional yang mendesak dan perlu sekali untuk kita melakukan amandemen. Jadi tidak bisa kita melakukan amandemen hanya semata ingin melakukan penundaan terhadap pemilu. Kebutuhan mendesak itu apa? Ya kebutuhan mendesak seperti ya yang terjadi ketika kita melakukan amandemen 1, 2, 3, 4 ya tahun 99 sampai 2002 bahwa ketika ada pergantian rezim kita ingin ada suatu perubahan mendasar terhadap sistem ketenagaraan kita sehingga kita melakukan amandemen. Nah itulah yang dimaksud kebutuhan konstitusional. Tapi saat ini kita belum melihat ada kebutuhan itu. Belum melihat. Oleh karena itulah maka ya kita tetap jalankan konstitusi kita pada saat ini. Bahkan tidak hanya kita jalankan, kita rawat dan kita jaga. Ya karena ini adalah hasil dari amanat reformasi yang telah kita lakukan beberapa tahun yang lalu. Oke, Bivitri Susanti, Bibip, jadi apa yang Anda baca dari pernyataan Presiden pertama, kedua, dan ketiga berkaitan dengan amandemen konstitusi itu? Ya, jadi Mas Budiman, saya kira kita sebagai manusia itu punya harapan, tapi juga punya prediksi ya. Harapan saya kira saya senada dengan yang lain, tapi prediksi kalau kita mau objektif dan berdasarkan pengalaman empirik, saya kira kita perlu waspada. Waspada? Bukannya waspada, ya karena begini, kita punya pengalaman misalnya ketika tanpa disangka-sangka terjadi suatu perubahan politik yang cukup luar biasa ketika KPK dimatikan dalam waktu hanya 2 minggu. Ya waktu itu nggak ada yang menyangka, semua berprasangka baik, tapi kemudian telah terjadi. Begitu juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan lain sebagainya. Tapi kita jadi punya pengalaman bahwa waspadalah terhadap situasi politik yang tengah terjadi. Ya, harapan satu hal, tapi kewaspadaan itu hal lainnya. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanggapi juga adalah saya kira wacana itu dibiarkan, betul, itulah sebuah demokrasi. Tapi ketika yang membicarakan bukan orang-orang biasa di warung kopi, melainkan para pejabat publik, maka seharusnya ada etik yang sudah harus mulai mengikatnya. Etik apa? Dia bukan etik sebagai pejabat publik yang telah berjanji untuk setia pada konstitusi. Bahkan seorang presiden, sumpahnya itu adalah setia pada konstitusi. Nah, konstitusi kita, Mas Budiman, saya kira agak bersayapnya di situ. Kalau dikatakan kita tegak lurus pada konstitusi, tentu saja kita semua setuju. Masalahnya adalah apa yang akan terjadi kalau konstitusinya diubah. Tegak lurus pada konstitusi artinya kita akan mematuhi apapun yang konstitusi tuliskan. Nah, ini yang saya khawatirkan. Karena jangan lupa bahwa konstitusi itu juga bisa diubah bahkan
kalau dalam pandangan saya ya lebih longgar ketentuannya ketimbang mengubah sebuah undang-undang. Pasal 37 Undang-Undang Dasar kita hanya mensyaratkan quorum yang agak minimal menurut saya ya, sepertiga total anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD itu bisa mengajukan, 2/3 quorum rapat bisa dimulai, setengah plus 1 amandemen bisa terjadi, gitu ya, tanpa ada syarat partisipasi bermakna, syarat-syarat lainnya yang di undang-undang saja sudah disyaratkan sekarang. Nah, jadi sementara itu kita juga mendengar kabar yang sudah tersebar di media massa bahwa MPR itu jalan terus dengan rencana amandemen untuk haluan negara. Memang jalan terus negara. Ya? Haluan negara? Jalan terus. Oke. Betul. Tapi kan saya kira bahwa ada kemungkinan amandemen memang sudah diagendakan, mungkin sudah dianggarkan bahkan. Saya kira itu menyalakan alarm tanda bahaya buat kita. Karena kalau yang ini kecolongan, kita udah kecolongan di beberapa kasus ya tadi ya, kita kerja, KPK, dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai amandemen yang kecolongan, saya kira bahayanya itu akan pada keseluruhan tatanan demokrasi negara ini. Gitu. Jadi saya kira kewaspadaan ini janganlah, saya kira lucu-lucuan ya boleh aja sih, tapi sekali lagi lucu-lucuan itu ketika kita bercanda mungkin di WhatsApp grup, walaupun dipantau juga ternyata oleh Pak Jokowi WhatsApp grup beberapa anggota TNI, tapi lucu-lucuan di situ boleh, di warung kopi boleh, tapi ketika pejabat yang menyatakan, think tank yang kemudian seperti lembaganya Mbak Dani Lab 45 sudah menyatakan kajiannya, saya kira kita menjadi perlu gelisah, ya. Jangan sampai kita kecolongan. Mbak Dani, bisa direspon. Ini kalau Bivitri mewakili ada kegelisahan, ada kewaspadaan bahwa ini bisa saja kemudian terjadi. Gimana Mbak Dani lihat itu? Tolong videonya, audionya. Saya rasa apa yang disampaikan Mbak Bivitri itu sah-sah saja sebagai pendapat yang berawal berdasarkan pemikiran tertentu. Tetapi saya pun juga bisa berargumentasi dalam artian saya rasa ketika satu hal tadi Mbak Bivitri memberikan ilustrasi bahwa soal kewaspadaan itu penting, iya. Terutama tadi ilustrasinya adalah KPK maupun Ciptaker. Ini mungkin sebuah ranah yang sangat debatable karena sebetulnya kalau bicara soal pro kontra itu kan selalu masing-masing pihak punya argumentasinya masing-masing. Itu tadi pertama itu. Jadi silahkan saja kawan-kawan yang memiliki pengalaman dan khawatir, gelisah dengan hal-hal yang tadi sudah dicatat, itu nggak apa-apa. Itu salah satu esensi demokrasi itu, tidak mengapa. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah dalam konteks penundaan pemilu yang kemudian dicocok-cocokkan dengan 3 periode dan lain-lain itu, cocokologi itu juga harus hati-hati karena ini beda dengan yang tadi disebutkan Mbak Bivitri, ini lebih bicara soal presiden sebagai personal. Jadi kewaspadaan itu kan dilihat sebagai ini akan memperpanjang kekuasaan, ini akan kekuasaan 3 periode dan lain-lain. Tetapi kalau dalam konteks misalnya Ciptaker maupun KPK, ini kan kita masih bisa debat gitu Mas untuk kemaslahatan masyarakat dan lain-lain, itu kan masih debat. Saya tidak akan bicara itu, tapi itu yang membedakan. Yang kedua tadi soal etik pejabat, betul bahwa kita juga harus berhati-hati karena kalau soal pendapat yang berbeda, pandangan yang berbeda, yang kalau misalkan pejabat dengan kekuasaan, dengan power yang dimilikinya, itu juga perlu diwaspadai, iya. Itu nggak mengapa. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa sistem pengawasan, monitoring yang dilakukan oleh banyak pihak, bukan hanya di pemerintahan, juga terutama masyarakat, media dan lain-lain, itu kan juga memungkinkan diskusi itu jadi ini Mas, jadi produktif. Jadi kita tidak lagi dikesankan soal pemikiran yang dikotomis saja, tetapi juga perlu publik itu di-challenge dengan
diskusi-diskusi yang seperti ini. Mungkin Pak Jasil tadi mengatakan bahwa ini kan cuma usulan. Usulan kan boleh-boleh aja. Oke, boleh-boleh aja. Justru yang diharapkan Presiden itu bagaimana demokrasi dalam artian kita merespon perbedaan pandangan itu disikapi dengan seperti itu. Jadi kita tidak hanya mendapatkan pro kontra saja, tetapi ada opsi-opsi lain yang dibukakan sehingga publik itu teredukasi gitu. Tetapi ya itu tadi esensinya itu di situ juga gitu loh. Jadi seperti yang disampaikan oleh bicara. Bibip, ini jadi diskusi ini jadi lebih produktif dengan wacana penundaan pemilu dan amandemen atau gimana kalau Anda lihat? Kalau saya lihat sebenarnya tidak produktif ya, karena sesungguhnya kita sekarang punya masalah-masalah yang jauh lebih besar dari itu. Kan kita tahu ya, misalnya kasus Wadas, ya pelanggaran HAM-nya juga banyak sekali. Kemudian dampak dari undang-undang Cipta Kerja juga ternyata luar biasa ya, proyek strategi nasional. Jadi kita membicarakan hal-hal yang bahkan menurut saya bukan soal tidak produktifnya sih, Mas. Yang tadi saya katakan inkonstitusional itu bukan sekedar pasal. Buat kita semua harusnya, bukan hanya buat saya, konstitusi itu kan beyond text ya. Konstitusi itu bukan sekedar pasal 22E itu bilang apa, pasal 22 itu yang menentukan bahwa pemilu 5 tahun sekali, tapi gagasan konstitusionalisme itu sendiri. Gagasan bahwa kekuasaan harus dibatasi, tidak boleh sewenang-wenang. Nah, jadi buat saya pembicaraan ini sudah inkonstitusional karena sudah melanggar gagasan pembatasan kekuasaan itu sendiri. Nah, ini yang seharusnya jadi tidak perlu dibicarakan gitu. Lebih baik kita berfokus pada hal-hal yang memang tujuannya adalah untuk memenuhi hak-hak warga negara. Udah di situ aja, termasuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Ketimbang membicarakan pelanggaran kekuasaan. Baik Mas Jasil, setelah PKB usul, apakah sudah ada muncul dukungan dari partai-partai politik lain selain PAN dan Golkar terhadap usulan penundaan pemilu? Ya, sepanjang ini belum. Kan kami juga melihat perkembangan opini publik, juga kita ikuti terus juga. Sejauh mana reaksi publik juga penolakan maupun penerimaan. Tetapi menurut saya tidak perlu kita mengharamkan sesuatu yang itu untuk pendidikan politik. Pendidikan politik. Ya, jadi topik ini atau wacana ini toh sebenarnya bukan hanya periode ini saja. Periode yang lalu juga akan selalu muncul wacana-wacana seperti ini. Tetapi berbeda dengan tahun ini atau periode ini, karena hari ini kita kan ada pandemi. Pandemi ya? Ya, ada pandemi dan itu terasa sekali dampaknya. Tidak hanya untuk Indonesia, untuk semua negara. Nah, makanya PKB menyampaikan kepada publik, relevankah penundaan ini? Ya tergantung publik. Kan itu pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Muhaimin juga. Karena sudah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, Pak Muhaimin mengusulkan penundaan, itu pun akan disampaikan kepada pimpinan lain. Nah, sebelum sampai ke situ, kalau tadi Mas Budi bicaranya soal amandemen, maka mau tidak mau yang menjadi base-nya bukan hanya ketua umum partai politik kalau konstitusi diubah, tapi kehendak rakyat. Tanpa itu nggak bisa, meskipun ketua umum oke begitu, tapi nggak ada kehendak rakyat nggak bisa. Jadi kita lihat. Nah, oleh sebab itu wacana ini karena sudah disampaikan, tentu kita akan menunggu reaksi dari masyarakat, dari ketua umum, sampai nantinya dibahas kalau ini lewat jalur apa. Kan wakil ketua MPR juga, memang sampai hari ini tidak ada satupun termasuk PPHN yang belum dibahas ya, diusulkan oleh fraksi, memang nggak ada. Ada satupun pasal yang diusulkan memang dikaji atas dasar rekomendasi pimpinan yang lama. Tetapi kelompok DPD dan fraksi-fraksi di MPR tidak satupun. Makanya wacana ini sebenarnya wacana yang sangat dini untuk direaksi secara keras, maksud saya begitu. Biarkanlah publik juga menilai, biarkanlah publik juga belajar soal amandemen, belajar soal konstitusi gitu. Baik. Mas Kristiadi, jadi kalau Mas Kris lihat, seandainya kemudian terjadi penundaan pemilu, apapun alasannya pandemi,
ibu kota negara, nggak ada uang dan lain sebagainya. Apa yang bakal terjadi? Tapi analisis Mas Kris setelah jeda berikut ini. Terima kasih.